Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana, dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 12 Februari 2025, dan ini adalah hari yang penting karena hari ini kita akan menanti yang namanya data CPI di Amerika nanti malam. Jadi persiapkan diri kalian, nanti malam kita akan ada data CPI, data inflasi di Amerika. Tentunya itu akan menjadi gejolak volatilitas yang cukup ekstrim nanti malam. Oke. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe kalau subscribe, hidupkan lonceng, dan di share seperti biasa. Oke. Kalau ditanya kemarin dropnya gold kenapa, saya rasa kemarin itu lebih kepada aksi profit taking plus dicampur dengan naiknya US 10-year yield kemarin. Ya, jadi kalau dilihat juga kemarin US 10-year yieldnya itu naiknya cukup signifikan. Ya, sampai di atas 4,5%, itu juga yang membebani gold. Kemudian isu yang dari segi geopolitik sebenarnya nggak terlalu sih ya, cuman ya sedang dibikin hot itu masalah Rusia dan Ukraina. Katanya kan mau nggak mau Trump itu harus mengakhiri, ya sesuai janjinya dia sih ya. Ini dari sudut pandang geopolitik dulu sebentar ya. Geopolitiknya adalah dari segi Trump harus sesuai janjinya, kalau bisa harus menyudahi perang di Ukraina dan Rusia. Kemudian kalau ya masalah antara Israel dengan Hamas itu masih dirundingkan ya, tapi keinginannya Trump adalah tetap aja Amerika kan tetap backingannya Israel ya kan. Kalau nggak mau ya pasti bakal di backing itu Israelnya. Cuman gimana, so far ini belum ada kelanjutannya. Tapi yang dari segi Rusia Ukraina diusahakan dalam waktu cepat supaya clear. Entah itu wilayahnya bakal dirubah atau bakal ada gencatan senjata secara fix ataupun ada pertukaran apalah, saya nggak tahu. Intinya dari segi perang geopolitik yang lebih dikedepankan untuk saat ini adalah Rusia dan Ukraina. Tapi untuk dalam waktu dekat ini lebih kepada Israel dan juga Hamas, karena di sini kemarin malam pada saat Trump berbicara, ini saya info aja sedikit, mana dia ya yang sedikit lumayan geopolitiknya itu yang kemungkinan sebentar, ini intermezzo sebentar ya, nanti kita lanjut lagi. Ini kan ada Netanyahu bilangnya kalau jika Hamas tidak mengembalikan Sandra sampai hari Sabtu sore, maka ceasefire akan tidak berlanjut, akan selesai, dan ya udah militernya akan kembali lagi fighting until Hamas finally defeated gitu kan. Kemudian dari segi Trump ya juga gini, Hamas mau nggak mau harus mengembalikan semua sandranya sampai di hari Sabtu. Kalau nggak mau ya sudah ya. Intinya hari Sabtu nanti itu akan menjadi penentu geopolitiknya dari segi Israel dan juga Hamas. Kalau dari segi Ukraina dan Rusia, kemarin sih yang sempat saya baca itu sudah ada eksekutif dari White House itu sudah terbang ke Rusia atau Ukraina, saya lupa, untuk merundingkan maunya gimana gitu kan ya. Makanya dalam waktu dekat sebenarnya Rusia dan Ukraina itu yang bisa lebih clear apakah memang bakal clear ceasefire atau gencatan senjata atau mungkin sudah selesai perangnya atau dan sebagainya. Tapi yang paling dekat nanti ini di hari Sabtu adalah Israel dan Hamas. Hati-hati ya, ini geopolitiknya bakal gila banget. Itu dari segi geopolitik perangnya. Kemudian dari segi tarif ya, kita tahu kalau Trump itu memberikan tarif sebanyak 25% untuk aluminium dan juga steel. Ya, aluminium dan juga baja. Dan di sini akan diberlakukan katanya sih tanggal 14, tapi di sini ada juga tanggal 12. Jadi intinya bulan depan Maret itu tarifnya bakal kita lihat efeknya bagaimana. Jadi benar-benar bulan depan itu tarif Kanada, Meksiko kelanjutannya, kemudian tarif dari segi steel dan aluminium, kemudian tarif dari China juga. Ini bulan depan pure perang tarif lagi sih kayaknya ya, Maret ya, karena ini nggak tahu deh, ini benar-benar bakal gila banget sih. Kemudian dari segi The Fed
ya. Dari segi Jerome Powell kemarin testimoninya ya sudah saya expect sih, sebenarnya beliau itu tidak akan terlalu hawkish pernyataannya ataupun terlalu dovish, lebih cenderung flat gitu kan ya. Karena ya beliau yang pertama kemarin itu keluar pada saat data inflasi belum ada hasilnya gitu kan ya. Makanya di sini beliau mengatakan tidak perlu terlalu cepat-cepat untuk adjust policy-nya itu. Tidak perlu tidak perlu terlalu cepat untuk mengatur kebijakannya lagi. Terus untuk masalah suku bunga, diperkirakan suku bunganya akan bertahan lebih lama, tapi itu itu tidak akan terjadi kalau semisalnya inflasinya kembali lagi menuju 2% ataupun semisalnya ada keadaan pengecualian di mana labor marketnya itu terlalu rendah dan inflasinya malah dropnya terlalu signifikan. Nah, itu yang bisa dikatakan bahwa the Fed ya udah itu beda cerita gitu kan ya. Itu. Kayak itu tidak terlalu hawkish, tidak terlalu dovish juga. Oke, untuk hari ini secara news USD kita tentu aja ada data CPI nanti malam. Untuk data CPI nanti malam di sini diperkirakan untuk dari segi core inflasi month of month diperkirakan akan naik sedikit ke 0,3. Kemudian core inflasi rate year on year diperkirakan akan naik lagi. Akan flat year on year-nya core-nya ke 3,1. Kemudian inflasi rate month of month-nya diperkirakan akan flat 0,4 0,3. Sedangkan headline inflasi year on year-nya ini 2,9 diperkirakan. Sebenarnya sih ya dengan data NFP kemarin, dengan personal income, dengan juga personal spending, dengan juga data gaji kemarin, average hourly earning itu kan yang pada naik semua. Saya rasa inflasi nanti malam di sini bakal positif sih sepertinya ya. Saya sih yang bisa saya lihat ini nanti malam data inflasinya di sini adalah positif nanti malam. Positif dalam artian di sini bisa untuk menguatkan USD. Tapi ingat setelah data inflasi keluar kita ada ada testimoni dari The Fed lagi sekali. Nah, siapa tahu ini pada saat inflasi keluar testimoni The Fed nanti malam ini bisa berubah nadanya ya. Ini beda cerita ini. Jadi kalau misalnya memang inflasinya ini balik lagi ke 3,1 di atas 3% intinya yang year on year, kemudian yang inflasi inti balik lagi di atas 3,3%, mungkin ini kata-kata ini bakal benar super hawkish ya, yang dimana ya udah karena inflasi data tadi itu adalah misalnya masih tinggi, ya udah kita mungkin akan tetap mempertahankan suku bunga sampai waktu yang tidak bisa ditentukan. Wah, itu beda cerita, itu bakal benar-benar hawkish. Itu bisa benar-benar menguatkan indeks dolar nanti malam. Ya, seperti itu. Nah, problemnya dari segi XAU tetap ya, XAU di sini memang pasangannya lah XAU USD, tapi dari segi fundamentalnya XAU USD tetap dibeli ya, karena masalah perang tarif. Kemudian walaupun inflasinya ini naik, tetap ya gold kan itu dipandang sebagai hedging dari inflasi gitu kan, hedging dari inflasi. Makanya ini kalau dilihat sebenarnya kita tetap ambil buy gold gitu kan, cuma kita tunggu koreksinya selesai baru kita ambil buy-nya gitu kan ya, gampangnya. Oke, sekarang bagaimana? Well, kalau dilihat kemarin di grup sih sudah saya bikin ini yang kemarin kalau yang sempat nge-buy di sini berarti sudah kena stop loss. Dan kemarin juga itu marketnya sebenarnya sudah respect 61,8 ya, sudah respect 61,8 di sini. Kemudian marketnya spike naik ya sampai ngelewatin 29.900. Ini naiknya sampai 2908 dan kemudian berhenti. Nah, selanjutnya bagaimana ini ya? Apakah dengan berita inflasi nanti malam itu bisa menggonjang-ganjingkan XAU? Bisa aja sih ya. Nanti malam ada nggak Trump lagi speak nanti malam lagi? Oke, nanti malam nggak ada Trump speak lagi ya. Jadi saya rasa ini sudah cukup ininya Trump speaknya. Jadi dari segi tarif saya rasa akan masih tetap tetap dikenakan. Yang baru dikenakan kemungkinan adalah yang ekstrim dikenakan tarif adalah Kanada. Ya, yang sempat saya baca di Forex Live di sini, Kanada itu pure katanya bakal kena total 50% tarifnya. Kemudian negara baru yang kemungkinan kena adalah Australia.
Ya, itu katanya Trump itu katanya Australia itu dari market aluminiumnya. Kemungkinan sih Australia bakal kena juga. Ya, makanya aluminium dan juga steel ataupun baja itu overall dikenakan tarif besar 25% ke semua negara. Tapi yang baru di-mention yaitu tadi Kanada, kemudian Australia. Untuk Eropa itu masih belum ya. Eropa masih belum, Cina juga masih belum ada mention dari apapun dari Trump. Tapi so far ya, trade wars itu saya rasa bakal tetap masih valid sih. Oke. Oke, sekarang kita lihat ke daily sebentar ya. Secara indikator ini daily-nya masih flat di atas overbought. Jadi tidak ada belum ada kondisi market itu menandakan yang namanya overbought condition. Oke. Secara H4 ini marketnya sudah ngeriset dari segi stokastik dan juga RSI. Ini tinggal muter balik aja, bakal bisa lanjut terbang lagi. Itu ya, jadi sabar aja kalau mau ambil posisi swing. Tapi kalau sudah ada yang ambil swing dari kemarin malam di sekitaran 80, ini kayaknya 80 kena deh. Oh, 80 belum kena ya. Jadi misalnya kalau kena di 85, tengah barusan drop di sini di 85, kalian sudah ada ambil buy, ya sabar aja ya. Kalau sudah ada yang buy di 85, bisa diperkirakan jadi swing, bisa. Cuma ingat nanti malam kita ada data inflasi nanti malam. Oke, dan juga di sini secara indikatornya ini masih menganga H4 stokastik dan juga RSI di sini masih condong untuk turun ke bawah. Dia belum nge-cross ya, ini belum nge-cross naik, ini belum ngehadap naik. Ini masih ngehadap turun ke bawah. Itu aja sih ya. Apakah data inflasi nanti malam ini bisa membuat gold ekstrim turun sampai under 2.800? Saya rasa sih sampai under 2.800 kayaknya berat. Ya jujur, kayaknya berat. Bukannya nggak bisa, kayaknya berat. Kenapa? Ya dari segi geopolitik memang ada sedikit guncangannya. Tapi dari segi tarif itu belum menjadi alasan gold ini bisa turun sih. Jujur belum bisa. Ya, kita tetap untuk saat ini adalah ambil buy only. Nah, sekarang kita lihat dari struktur candlenya. Dari candle daily kalau dilihat ya, market itu kemarin malam sudah nge-retest area ini. Resistannya di sini sudah di-retest semua, cuman resisten ini yang belum dites. Ya, di 2865, 2867 ini belum dites selaku resisten di daily-nya ya. Resisten become supportnya yang ada penutupan candlenya di sini belum dites, tapi dari segi ujung-ujung candlenya sudah dites semua. Oke. Dan kalau dilihat dengan candle kemarin, apakah ini menandakan rejection market yang bisa lanjut turun? Saya worry-nya itu tidak demikian. Ya, saya worry-nya itu tidak demikian. Karena kalau memang sih secara total ya, secara total, rejection kemarin itu total bearish ya. Total bearish in play itu totalnya adalah 452 pip. Dengan kondisi bullish adalah 160 pip. Memang sih secara candle-nya di sini masih lebih menang bearish ya, cuman kalau dilihat sekarang berarti kita punya satu resisten yang oke lah, bisa dikatakan valid karena dua candle doang gitu kan. Di sini 2907 dan 2911. Jadi kalau ada daily di atas ini penutupannya itu bisa menjadi trigger market bakal bisa naik nyapu all time high-nya di 2942 dan bisa naik sampai utang kemarin di 2955, 2965 gitu kan. Bisa sampai sana. Oke, jadi kalau ada daily close di atas 2907, 2911 itu bisa langsung spike naik sampai 2942. Kalau hari ini apakah ada chance marketnya itu naik sampai ke 2911, 2907? Ada. Makanya ini tergantung inflasinya nanti malam. Ingat ya, inflasi di sini bisa seperti pisau bermata dua. Awal sama kayak NFP kemarin ya, awalnya turun kemudian naik ya. Awalnya naik kemudian turun dan ujung-ujungnya naik lagi. Jadi hati-hati nanti malam. Karena sekali lagi gold itu masih dalam kondisinya bullish trend. Jangan sampai kalian terkecoh masalah masalah news itu kalian ambil posisi yang salah. Sekali lagi ya, bukannya salah untuk ambil posisi sell, cuman overall time frame besar bahkan H4 pun itu masih bullish. Ya, H4 masih bullish, daily masih bullish. Walaupun H1 di sini bisa dibilang ya kayaknya sih sudah mulai bearish, tapi overall sih belum.
ya. H1 ini masih 50-50, apakah sudah mau bearish atau bullish. Tapi H4 yang pasti itu masih bullish dan daily juga masih sudah bullish. Jadi bukannya nggak boleh nge-sell, hanya saja lebih baik kita mengikuti arah trennya aja. Kalau trennya bullish ya udah kita sabar ambil buy, tunggu retracenya selesai baru kita nge-buy gitu kan. Gampangnya seperti itu, nggak usah ngeribet untuk trading gitu kan ya. Dari segi daily ini ya, apakah daily hari ini bisa drop dan tutup di bawah ini? Ini amit-amit ya, kalau semisalnya market daily tutup hari ini di bawah 2866, kondisi marketnya adalah seperti ini nanti malam misalnya. Oke, sebenarnya sih saya nggak pengen, cuman ya namanya juga misalnya ya. Misalnya candle nanti malam seperti ini, close seperti ini. Ini akan menjadi hal yang sedikit ribet. Kenapa? Karena ini sempat di break, kemudian seperti fake out, kemudian diturunkan lagi di bawah 2866. Kalau close-nya seperti ini nanti malam, otomatis weekly-nya menjadi flip bearish. Dan saya rasa itu akan menjadi dilema, apakah market benar-benar masih bisa lanjut naik, atau sudah bersiap untuk koreksi turun, atau skenario terburuk adalah kondisi sideways. Ingat ya, kalau USD kuat dan XAU kuat, ya udah itu bakal bisa kondisi sideways. Parahnya seperti itu ya, makanya saya bilang worst case skenario ataupun skenario terburuk adalah sideways. Makanya kalau mau clear ya udah naik-naik sekalian, koreksi sekalian dari segi daily itu. Tapi sih saya amit-amit close-nya kayak begini, saya juga nggak pengen sih sebenarnya. Ya kan? Tapi ya kalau memang marketnya itu berkehendak untuk lanjut turun dan koreksi dari segi daily H4 mungkin gitu kan, ya udah sih apa mau dikata gitu kan. Itu kalau seandainya close di bawah 2866 ya. Ingat, kalau hari ini close di bawah 2866 rada berat. Dari segi H4 kalau dilihat ya Fibo H4 ini sudah nge-retest 61,8 sekali lagi. Oke. Dari sini sampai di sini. Oke. Ini sudah selesai, kena 61,8, sudah kena juga di 2885 di sini. Ya 86 85 lah ya, beda tipis doang gitu kan. Dan apakah ini bisa melanjutkan naik ke atas dari segi H4? Well, kalau kita lihat dari segi H4 kita punya satu ya ini kita masih tetapkan lah di sini ya. Ini sebagai resisten become supportnya di sini lagi satu. Di 2876. Oke. Oke. Kalau dilihat dari segi H4 apakah ini valid menjadi H4 resisten? Rada bias sih sebenarnya ya. Kenapa? Karena ini kan penutupan candle di sini, kemudian langsung break dan langsung jebol ke bawah. Nah, berarti kalau dilihat di sini saya rasa tidak menjadi suatu area yang valid dari segi H4. Ingat ya, 907 dan 911 itu adalah daily. Jadi supaya kalian ingat ini karena saya mau hapus soalnya. Ini berarti dari segi H4 yang bisa dipakai ini sih. Ini ya, saya rasa ini lebih prefer dilihat sebagai resisten H4 saat ini dari 2905 sampai 2906 secara H4. Jadi kalau ada H4 close di atas 2906 ini bisa langsung nge-trigger lumayan naik dengan puncak resisten di 2908. Ya, jadi kalau ada H4 nanti naik close di atas seperti ini bisa langsung nge-spike naik lumayan tinggi. Ya. Untuk resisten selanjutnya ada di 2918. Tapi yang menurut saya lumayan valid saat ini adalah di 2905 dan 2906. Jadi kalau ada apapun market ini langsung break di atas 2905, apalagi ekstrim sampai 2908, seperti ini close-nya misalnya ke depannya, ini bisa langsung naik. Itu sih. Ini udah langsung nggak pakai obat naiknya nanti. Cuman sekarang belum ya, tapi ini sebagai resisten aja. Ingat, stokastik dan RSI H4 ini masih condong ke bawah, belum ada tanda-tanda muternya. Jadi kalau ke depannya, ini kan nanti malam newsnya itu jam 9.30 WITA, berarti kurang lagi 1 jam ya, kurang lagi 1 jam, kurang lagi 12 jam, berarti 12 jam itu dibagi 4, 3 candle H4 ya, 3 candle H4. Jadi candle H4 sekarang selesai, kemudian misalnya candle H4 berikutnya adalah bullish, dan kalau H4 nya candlenya itu membuat bullish dan RSI stokastiknya itu
nge-cross naik. Jadi saya rasa pada saat news dan sudah naik semua itu bisa lanjut naik lagi ke atas. Jadi saya rasa ini kita perlu menunggu jadi candle H42 ya. Sekarang H4 jadi, kemudian next candle H4 jadi. Nah, next candle H4 yang ketiga itu baru kita lihat gimana nanti bentukan marketnya. Itu ya kalau kalian mau pakai trading pakai H4. Sekarang dari segi H1. Dari segi H1 yang bisa saya kasih minor support become resistant. Ya, ini sih bisa dikatakan supply sih enggak ya. Supply sih enggak. Cuman kalau dilihat di sini selaku H1 sih rada bias ya. Ini biasnya banyak banget tuh ya. Reject. Di breakout kemudian ditembusin lagi, diturunin lagi, dinaikin lagi sekarang. Ini rada bias nih. Angka-angkanya ini rada bias nih. 2900 nih cukup epic ini ya. Jadi bisa saya katakan 2900 ini adalah menjadi ya support become resistant yang cukup kuat dari segi daily lagi, dari segi H1 ya. Setiap dia berusaha 2900 dorong naik, turun 2900 dorong naik, dorong terbang, dan ketika jebol di bawah 2900 harganya langsung naik sampai 2905, turun lagi di bawah 2900, didorong lagi naik. Ini masih in play ini ya, bullishnya masih in play banget. Setiap harga turun masih ada yang beli di sini. Itu dari segi H1. Kalau dibilang apakah 2900 bisa buy di atas 2900, saya rasa rada berat. Ya, ini pun kalau dari segi H1 ya campur dengan di H4 di sini, di 05 dan juga 06-nya. Kalau dibilang apakah ini sebagai area supply, enggak juga, tapi dibilang sebagai resistannya iya. Ya, resisten juga bisa dikatakan di sini. Kalau dari segi H1 indikatornya ini ada yang namanya bullish divergence. Oke. H1 sudah terbentuk yang namanya bullish divergence. Ini marketnya ngebuat higher low, tapi dari segi indikator ngebuat yang namanya lower low, dan RSI pun juga sama ngebuat lower low. Nah, apakah di sini valid menjadi bullish divergence? Ada chance-nya itu valid. Ya, ada kesempatannya itu valid. Kenapa? Untuk sekarang sih marketnya belum ngebreak 2881 selaku low terendah kemarin malam. Ya, kemarin malam ini kan low terendah itu sampai 2881. Karena kalau ditarik dengan menggunakan H1 resisten itu juga sudah dites sebenarnya. Ya, tuh kalau bisa lihat nih, kalau saya hapus 2886 dari segi H1 itu sudah dites. Ya, resistance become supportnya itu di 2882 sudah dites. Kemudian kalau kalian pakai teori fair value gap di sini juga sudah dites fair value gapnya, ya. Apapun itulah sebutannya, kalian sebut sebagai resistance ya apalah. Ini sudah dites semua. Divergent juga belum begitu valid ya, tapi sudah terbentuk. Validnya hanya jika di sini stokastiknya di sini naik di atas 50. Secara RSI kemarin malam itu sudah berusaha untuk naik di atas 50 tapi gagal. Jadi saya perlu yang namanya stokastik stay di atas 50 secara H1 dan RSI stay di atas 50 secara H1. Maka ini baru bisa dikatakan valid menjadi bullish divergence. Ketika sudah valid menjadi bullish divergence, ini marketnya bakal naik tembus 2900, tembus 0506. Dan saya rasa kalau kalian ngebuy di atas itu lebih prefer. Ya, untuk yang sudah telat entry, tunggu buy di sini, retest, nanti kalian bisa ngebuy cukup ekstrim, tinggi sampai 2932, 2934 di sini. Tapi ingat sekali lagi, nanti malam kita ada CPI. Kalau kalian ingin trading hari ini, perhatikan jam waktu kalian trading. Karena saya worry-nya sekali lagi ya, CPI itu memang bisa menguatkan USD. Kalau USD-nya menguat dan gold memang masih dipandang bisa naik, sama NFP kemarin ya, sama seperti NFP kemarin di sini, dia acak-acak ya, dibawa naik, dibawa turun, dibawa naik, dibawa turun ya. Ntar kejadian kayak begini nanti kalian yang derita sendiri nanti. Tapi bagi kalian yang sudah entry dari 85, 82 itu kan, saya rasa bisa ditahan aja ya. Apakah sudah bisa di SL ke BEP? Saya rasa belum, tahan aja dulu deh ya. Ketika nanti marketnya sudah break di atas 2906, 2908, mungkin kalian boleh close beberapa.
dan boleh pasang SL ke titik entry. Itu aja. Dan harapan saya sih ya, market ini bergerak naik lagi. Ini saya jelek banget sih kalau ngomong harapan ya. Karena kemarin kalau kalian ingat ya, saya ngomong kalau harapannya itu marketnya turun, ternyata beneran dikasih turun. Dan sekarang kalau ngomong harapan saya adalah marketnya ini naik lagi. Ya, naiknya itu di atas 2.900 sebelum CPI. Ya, jadi ketika marketnya ini naik di atas 2.900 sebelum CPI dan ketika CPI keluar, marketnya itu akan sedikit membuat yang namanya whipsaw atas bawah. Dengan demikian, nanti ke depannya baru kita bisa lihat apakah marketnya bakal lanjut bullish lagi atau enggak. Harapan saya sih tetap bullish ya. Jadi skenario-nya adalah kayak begini ya. Ini sekarang naik nih sampai London, kemudian sampai market pre-New York ya, naik di atas 2.900. Nah, ketika new CPI keluar itu marketnya USD-nya bagus ya kan, drop sampai 2.900 ya, drop sampai 2.900, kemudian diangkat lagi naik, kemudian di dropin lagi, nanti baru naik lagi, sama kayak NFP kemarin. Nah, kayak begini. Jadi ketika market sudah di atas 2.900 itu lebih enak dan sudah yakin untuk ambil buy. Jadi seketika ada koreksi ke bawah, tunggu pembalikan lagi sekali, ngebuy. Turun lagi, pembalikan, buy lagi. Udah, itu aja. Gampangnya seperti itu. Harapan saya sih seperti itu ya, 2.900 sebelum NFP. Entah mungkin jam 6 sore, jam 5 ya, atau enggak mungkin kalau bisa jam 3, jam 4 sore itu sudah di atas 2.900. Harapan saya sih seperti itu. Ya. Jadi kalau mau nge-sell lagi. Kalau mau nge-buy sekarang stop loss-nya jujur rada besar. Ya, rada besar karena kalau dilihat stop loss-nya itu 200 pip ya. Makanya saya katakan kalau sudah ada yang nge-buy dari harga 85, 84, 83, itu kan stop loss-nya hanya 100 pip. Makanya di sini saya katakan jangan digeser dulu SL-nya. Ya, SL yang bagus sebenarnya sih memang di bawah 2870 ya. Kalau di bawah 2870 pun ini masih 150 pip ya. Kalau ngebuy itu di 2885 lah let's say ya. Angka cantik 85. Itu pun masih 150 pip. Kalau yang ngebuy sekarang di bawah 2870 SL-nya itu sakit hati sih, 200 pip soalnya. Itu ya, better kalau yang sudah telat entry, sudah telat pasang swing, better kalian tunggu di atas aja. Ya, better tunggu di atas seperti ini dan hati-hati juga kalau di atas seperti ini. Pantau marketnya pada saat news CPI keluar nanti malam. Itu ya. Apakah ketika buy di atas di sini bisa termasuk kategori swing? Swing banget sih saya rasa enggak, tapi bisa ditahan sampai akhir bulan. Mungkin sampai, bentar saya lihat kalender dulu. Mungkin sampai minggu depan bisa ditahan. Ya, mungkin sampai minggu depan bisa ditahan. Karena akhir bulan better sih kita amankan posisi sih ya, karena sekali lagi ya, Maret itu bakal menjadi hal yang sangat luar biasa karena Kanada dan Meksiko dan juga tarif dari baja dan juga aluminium diberlakukan. Jadi saya rasa kalau ada yang ngebuy di atas nanti seperti ini, apakah termasuk kategori swing banget enggak, tapi saya rasa bisa ditahan sampai minggu depan. Itu aja ya. Kalau ada yang mau ngebuy nanti di sini, tergantung ya stop lossnya di mana, karena keharapan saya ini marketnya naik setelah marketnya naik sebelum CPI. Market naik setelah CPI, kemudian terjadi whipsaw atas bawah, terjadi ya konfirmasi atas bawah lagi, itu enak nanti bisa ngebuy. Stop lossnya tergantung di mana nanti whipsaw-nya tersebut, dengan target maksimal sampai 2942 ataupun maksimal sampai angka cantik 2950 sebagai angka genap. Kalau ditanya proyeksi sekarang bagaimana? Kalau ditanya proyeksi, ya udah tinggal tarik Fibo aja dari sini ke sini. Ketemulah 1618 itu di 2980 dan 1272 ada di 2960. Ya, 2959 atau enggak genapkan ke 2960 boleh. Seperti ini. Oke. Ini proyeksinya kalau memang marketnya itu tembus naik semakin tinggi sampai sini boleh lah. Ya. Hanya sabar aja kalau ada yang mau ngebuy di atas di sini. Kalau sudah telat, better jangan dipaksain. Itu aja. Kalau saya pribadi gimana? Kalau saya pribadi karena ada news, saya sih better nunggu news kelar.
nunggu news kelar, acakannya seperti apa, reaksi supermarket seperti apa, baru saya akan ambil posisi. Itu. Oke, jadi saran saya tetap ambil buy, jangan gegabah untuk ambil sell. Bukannya nggak boleh, cuman lebih worth it kita ambil buy aja, karena tidak ada reason secara fundamentalnya itu marketnya itu turun, itu aja. Turunnya pun hanya sebatas koreksi, hanya sebatas aksi profit taking, itu aja. Oke, jadi sekian dulu untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye-bye.